Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar kembali matematika. Untuk 2 minggu lalu kita sudah belajar pertama tentang jarak, yang kedua tentang waktu. Nah, untuk minggu ini kita di materi intinya yaitu tentang kecepatan. Nah, setelah video ini nanti Buli akan menjelaskan untuk mengubah satuan waktu dalam kecepatan dan juga untuk mencari kecepatan dengan rumus segitiga ajaib yang sudah pernah Bulia sampaikan saat PTM. Nah, videonya disimak baik-baik ya supaya kalian memahami materi ini dengan baik. Terima kasih. Baik, kita akan belajar tentang hubungan antar satuan kecepatan. Nah, contoh satuan kecepatan itu biasanya ditulis dalam satuan kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, atau sentimeter per detik. Nah, ini langsung Bulia kasih contohnya saja ya. Contoh soalnya nomor 1. Nah, ini contohnya 1 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, kita uraikan dulu. Ini 1 km per jam artinya menempuh jarak 1 km selama 1 jam. Jadi kita tuliskan 1 km per 1 jam. Nah, yang kilometer kita ubah ke meter, yang satuan waktu jam kita ubah ke menit. Nah, kilometer jadikan meter, ingat tangga satuan jarak, kilometer ke meter turun 3 tangga, berarti kita kalikan 1000, jadi 1 kali 1000. Nah, yang jam ke menit. Nah, kalau satuan waktu turun 1 tangga dikali 60, jadi ini 1 kali 60 menit. Nah, ini bisa kita tuliskan jadinya 1000 per 60 meter per menit. Nah, ini nolnya kita bisa coret 1, berarti tinggal 100 per 6. 100 per 6. Nah, kita bisa ubah ke pecahan campuran. 100 dibagi 6 dapat 16. Sisa 4 per 6 meter per menit. Atau kalau kita ubah ke desimal sama dengan 16,67 meter per menit. Nah, seperti ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu 1 meter per detik sama dengan titik-titik sentimeter per detik. Nah, ini coba perhatikan. Ini dari meter per detik jadikan sentimeter per detik. Waktunya sama-sama detik, jadi yang kita ubah hanya satuan jaraknya. Ini berarti 1 meter per 1 detik dijadikan sentimeter per detik. Meter jadikan sentimeter, kita kalikan 100. Yang detik tetap 1 detik. Berarti ini jadinya 100. Karena 100 bagi 1 tetap 100, maka kita tuliskan langsung 100 cm per detik. Seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang contoh yang ketiga yang lebih rumit lagi. Jadi 1 meter per detik dijadikan kilometer per jam. Nah, ini kan sama aja, 1 meter per 1 detik dijadikan kilometer per jam. Nah, 1 meter jadikan kilometer, berarti tangganya naik ya, berarti kita bagi 1000, jadi ini 1 per 1000. Nah, yang detik jadikan jam juga naik, naiknya 2 tangga. Setiap naik
kalau satuan waktu dikali 60, berarti kalau naik 2 tangga berarti dikalikan 3600, karena 1 jam itu 3600 detik, maka detik jadikan jam 1/3600 seperti ini. Nah, ini sama aja bisa kita tulis 1/1000 km dibagi 1/3600 jam. Nah, karena ini pembagian maka kita bisa kalikan dengan membalik pecahan yang kedua. Sama aja 1/1000 dikali 3600 per 1 km per jam. Nah, ini sama aja berarti 3600 dibagi 1000 km per jam. Nah, ini 0 coret 1 lagi, jadi tinggal 36 bagi 10. Nah, kalau penyebutnya 10 maka ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya 3,6 km per jam. Nah, seperti ini cara mengerjakannya. Oke, sekarang kita lanjut ke kecepatan. Masih ingat pas kemarin PTM kita sudah belajar rumus kecepatan pakai segitiga ajaib, yaitu J, K, W. Ini jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Nah, untuk mencari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Untuk mencari kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Untuk mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, ini segitiga ajaibnya. Harus diingat terus ya. Rumusnya ada 3 ini. Pakai segitiga ajaib nanti langsung hafal. Jadi ditutup aja. Misal nyari J berarti kecepatan kali waktu. Kalau nyari waktu berarti jarak dibagi kecepatan, seperti itu. Nah, ini langsung aja contoh soal. Nah, ini ada jarak 90 km. Waktu tempuhnya selama 3 jam. Maka kecepatannya berapa? Kecepatan pengendaranya. Nah, kita cari kecepatan, yaitu rumusnya jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi ini 90 km dibagi 3 jam. Nah, sama aja 90 dibagi 3 berapa? 30 km per jam. Nah, seperti ini, mudah ya. Nah, sekarang nomor 2. Ini carinya jarak, waktu dan kecepatannya sudah ada. Nah, cari jarak berarti J sama dengan kecepatan dikali waktu. Berarti jaraknya 20 meter per menit dikali 15 menit. Nah, ini sama-sama menit kita coret karena nanti satuan jaraknya pakai meter. Jadi ini jaraknya 20 dikali 15 berapa? Berapa? Ayo. 300. Satuannya meter, karena di sini meter. Jadi jaraknya adalah 300 meter. Seperti ini. Baik, yang contoh nomor 3 kita cari waktu. Untuk cari waktu berarti rumusnya gimana? Jarak dibagi kecepatan. Ini jaraknya 100 km dibagi kecepatannya 25 km per jam. Nah, kilometernya bisa kita coret. Ini sama aja 100 dibagi 25, berarti waktunya adalah 4 jam. Nah, seperti ini. Nah, di videonya disimak dengan baik ya anak-anak. Nanti pasti anak-anak akan paham jika
menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.